Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu dari 5 kewajiban pelaporan di Kalter Agrokalter ACMS atau Agroculture Monitoring System adalah GODIGI. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai GODIGI itu apa. GODIGI adalah program untuk mengalir penguatan budaya digital. Jadi kita karena sudah zamannya digital, jadi kita harus membiasakan budaya digital serta mendukung data driven culture dan memastikan semua laporan dan mengenal yang akurat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pelatihan pelindungan data pribadi. Yang pertama adalah konsep dan pelindungan data pribadi di era digital, pelatihan untuk pelindungan data pribadi. Pada saat ini hampir semua orang pasti mempunyai data pribadi yang sifatnya tidak boleh diakses oleh orang lain karena itu merupakan badan hukum yang tidak bisa dipegang oleh orang lain. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai apa itu privasi dan pelindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangka pemrosesan data pribadi guna menjamin hak-hak konstitusional subjek data pribadi. Nanti bisa dibaca bahwa ada beberapa aturan perundangan yang ada di Indonesia. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah kita harus mengetahui apa itu jenis data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada data umum, ada data spesifik. Data umum adalah data yang boleh diketahui oleh semua orang. Misalnya nama lengkap, itu boleh diketahui oleh semua orang. Jenis kelamin, itu boleh. Kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk identifikasi seseorang. Misalnya nama lengkap dan jenis kelamin, itu boleh. Tapi ada data-data yang spesifik. Misalnya data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, atau data lainnya sesuai peraturan perundang. Nah, ini masuk ke perlindungan data pribadi, artinya tidak boleh orang lain mengetahui data pribadi kita. Misalnya data dan informasi kesehatan ini harus betul-betul hanya kita yang tahu atau dan pihak medis yang mengetahuinya. Demikian pun misalnya catatan kejahatan ini kan rahasia kita ya, rahasia kita dan kepolisian tidak boleh diungkap tanpa kepentingan di depan umum. Demikian pun data anak itu tidak boleh. Seperti contoh ada beberapa karakter, ada mobil yang di belakangnya ada ayah, ibu, nama anak itu tidak boleh secara itu akan menjadi catatan, akan jadi sumber kejahatan karena orang mengatakan oh berarti yang mobil itu budaknya si Anu, nanti bisa ditelepon ini anak yang ini namanya ini kecelakaan. Itu satu yang selama ini mungkin oleh saudara kita itu tidak ngeh bahwa itu adalah data pribadi yang tidak boleh. Yang ketiga, yang selanjutnya data keuangan pribadi, rekening pribadi, isinya banyak, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kalaupun tidak ada pun tidak boleh. Nah, kemudian ada juga yang disebut data sensitif. Termasuk dalam data sensitif adalah data yang mengungkap rasial dan etnis. Kemudian pendapat politik, kita mendukung ke siapa itu rahasia pribadi.
Kemudian data politik itu adalah data biometrik, keyakinan agama atau filosofis. Ini data, kemudian data terkait kesehatan, kehidupan seksual dan orientasi seksual. Kemudian keanggotaan serikat buruh. Kemudian data terkait hukum kriminal. Ini selanjutnya hanya itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Untuk di selanjutnya coba lihat di sini. Ini bisa dibaca semuanya. Salah satu contoh kita ketika masuk ke membaca berita suka ada pilihan mana ini yang cookies. Ini aplikasi yang menyuruh kita untuk boleh membuka kamera, boleh membuka dokumen, foto. Itu harus hati-hati karena itu dikhawatirkan akan membuka data-data kita.